him. I want to know that do you also love Jesus Christ or not? Do you believe that Jesus is God? Yes. Now, either you get true peace or I will come to your peace. Yes. Correct? If yours is true peace, I will leave my peace and I will join you. Yes. Now you told me Jesus Christ, peace be upon him, is God. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. If you can point out, I am ready to accept Christianity. So if he has not said that, why do you believe he is God? And where did Jesus Christ, peace be upon him, say that he died on the cross for your sins? That is the teaching of Paul. Halo teman-teman, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana tantangan dari si Zakir Naik ya. Dia siap pindah ke Kristen kalau ada yang bisa menjawab di mana Yesus berkata bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Dan juga dia menantang, coba di mana ada ayatnya bahwa Yesus mati untuk menebus dosa orang Kristen, begitu ya. Kalau ada ayatnya, dia siap untuk pindah menjadi seorang Kristen. Tapi saya pikir teman-teman ya, lagi-lagi itu hanya omdong ya, omong doang gitu ya. Walaupun setelah ini saya akan jawab tuntas, saya yakin dia cuma omdong doang, bertakiah teman-teman ya. Oke, saya ingin berargumentasi untuk menjawab tantangan si Zakir Naik. Sebenarnya ini sudah diwariskan ke banyak sekali polemikus Muslim, sehingga mereka mengajukan pertanyaan yang sama. Coba ya, di mana ayatnya Yesus berkata akulah Tuhan, sembahlah aku. Dan saya sudah ratusan kali menjawab itu dan mendapatkan pertanyaan itu bolak-balik seperti kaset kusut ya teman-teman. Oke, di mana Yesus berkata aku adalah Tuhan? Tentunya saya akan menjawab berdasarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab, bukan asumsi ya. Saya mau katakan bahwa si Zakir Naik itu melakukan kesalahan logika sesat ya, logika falasi teman-teman. Tentang ini dia memakai standar kalimat yang literal dan seolah-olah Tuhan itu akan berkata seperti yang dia kehendaki begitu. Tapi Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah di Alkitab, itu tidak menggunakan kalimat yang sama dengan yang si Zakir Naik inginkan. Begitu ya, Tuhan punya cara sendiri untuk menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah. Begitu ya teman-teman. Bukti Yesus mengklaim keilahiannya kita bisa lihat ya, Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Yesus memakai istilah ego eimi ya. Ego eimi, aku adalah aku, yang merujuk pada nama Allah dalam Keluaran 3 ayat 14. Teman-teman. Nah, jadi reaksi Yahudi, apa reaksi Yahudi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah? Yahudi sangat marah dan menganggap Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Begitu ya. Nah, karena itu dia dianggap penghujat, karena dia mengklaim dirinya sebagai Allah. Kemudian di Yohanes 10 ayat 30 sampai 33, aku dan Bapa adalah satu. Orang Yahudi menjawab, engkau ini ya, sekalipun seorang manusia saja, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi sering sekali Tuhan Yesus bernarasi, memberikan pernyataan, menyamakan dirinya dengan Allah, teman-teman ya. Ini orang-orang Yahudi ini mengerti maksudnya. Itulah sebabnya mereka mau membunuh Yesus, begitu. Kemudian di Yohanes 20 ayat 28, Thomas berkata kepada Tuhan Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Lihat dalam hal ini, ketika Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, itu Tuhan Yesus tidak menegur Thomas, teman-teman. Ya, Tuhan Yesus tidak berkata, hey Thomas, kamu salah. Aku bukan Allah, aku bukan Tuhan. Jangan sembah aku. Dia tidak berkata demikian. Karena ketika Thomas berkata, ya Allahku, ya Tuhanku, lalu dia menyembah Yesus. Tuhan Yesus tidak bilang, jangan sembah aku bukan Tuhan, aku bukan Allah. Tidak ada, ya teman-teman. Kemudian Matius 28 ayat 9 dan 17, para murid menyembah Yesus dan Tuhan Yesus tidak menolak. Bandingkan dengan malaikat dalam Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Malaikat langsung menolak penyembahan.
Itu bedanya ya, teman-teman ya. Jadi, ketika Yesus tidak perlu berkata dengan format yang diinginkan oleh si Zakir Naik, akulah Tuhan, sembahlah aku, ya. Ia menyatakan dirinya sebagai Allah melalui satu gelar ilahi. Kemudian dia menyatakan bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 5 sampai 7. Kemudian dia menerima penyembahan. Kemudian dia disebut Tuhan dan Allah tanpa dia mengoreksi sebutan tersebut. Itu sebabnya ia disalib, karena dianggap menghujat. Jadi di mana Yesus berkata, "Aku disalibkan untuk menghapuskan dosamu"? Ini tantangan si Zakir Naik. Yang kedua, ya, di mana Yesus berkata, "Aku disalibkan untuk mengampuni dosa"? Yesus berbicara berulang kali, teman-teman ya, tentang kematiannya sebagai korban penebusan. Berulang kali, baik di sinagoge, di tempat dia mengajar di rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dia sudah menyatakan bahwa anak manusia akan ditangkap, akan mati, ya kan? Pada hari ketiga dia akan bangkit bagi pengampunan dosa. Mari lihat Markus 10 ayat 45, teman-teman. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apakah kalimat ini kurang jelas, Zakir Naik? Ya, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa banyak orang? Ya, mereka yang percaya di dalam namanya. Bagi mereka yang tidak percaya, mereka tidak ada penebusan. Oke? Tebusan atau lutron, gitu ya. Itu berarti pembayaran untuk membebaskan orang dari hukuman. Jadi Tuhan Yesus disalibkan untuk membebaskan kita dari penghukuman dosa. Apa itu penghukuman dosa? Yaitu neraka, teman-teman ya. Jadi Tuhan Yesus membebaskan kita dari penghukuman neraka. Kemudian di Matius 26 ayat 28, di situ juga dikatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Apa ini kurang jelas? Ya, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kurang jelas? Saya kira ini sangat clear, tidak perlu Anda tafsir-tafsirkan lagi ya. Ini adalah satu pernyataan keilahian, punya otoritas keilahian ya, yang tidak perlu lagi ditafsir-tafsirkan ya. Kemudian Yohanes 10 ayat 11, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya. Clear dan sangat literal ya, tidak perlu lagi diterjemahkan, tidak perlu lagi ditafsir-tafsirkan, bahwa Yesus berkata gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya ya. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, yaitu semua orang yang percaya kepadanya. Begitu teman-teman ya. Kemudian Yohanes 12 ayat 32 sampai 33. Yesus berkata tentang dirinya akan ditinggikan. Ditinggikan itu disalibkan, dan Yohanes menjelaskan itu menunjuk kepada kematiannya. Di Yohanes 12 32 sampai 33. Di Lukas 24 ayat 46 sampai 47. Setelah bangkit, Yesus berkata, Mesias harus menderita, dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Itu pernyataan langsung dari Tuhan Yesus ya. Mesias harus menderita, dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Makanya Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya dan semua orang percaya untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik itu, begitu ya, supaya orang yang mendengar Injil bisa dapat diselamatkan dari apa? Dari penghukuman dosa, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian teman-teman, Yesus secara jelas menubuatkan kematiannya. Dia sudah menyatakan itu, menyampaikan itu di berbagai tempat ya. Kemudian mengaitkannya dengan pengampunan dosa. Ya, Tuhan Yesus menyatakan ya bahwa kematiannya itu adalah untuk pengampunan dosa. Kemudian menyebutnya sebagai tebusan. Jadi kalimat ini literal, persis seperti tantangan, bukan standar yang adil. Ini intinya adalah makna, bukan format kalimat.
Begitu, teman-teman ya. Jadi Zakir Naik, saya kira saya tanya, kapan Anda mau pindah ke Kristen? Karena tantangan Anda sudah dijawab oleh Alkitab dengan terang benderang, ya. Kapan Anda mau pindah ke Kristen? Atau omong doang, omong kosong, janji palsu, seperti kebiasaan kalian. Bersama saya, Rina Solihin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Maranatha.